Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan kajian kita membahas tentang kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang apa yang semestinya kita lebih kenal, lebih tahu tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jangan sampai kita, orang yang paling mencintai beliau, paling beriman dengan beliau, ada hal tentang mukjizat Nabi kita mengatakan saya belum pernah dengar, saya nggak pernah tahu itu. Padahal mukjizat Nabi itu adalah sesuatu yang luar biasa terjadi pada diri Rasulullah, kita tidak tahu. Bayangkan itu, ya. Kalau ada orang yang paling dekat dengan kita jatuh sakit, tiba-tiba kita nggak tahu sudah lama dia sakit, gimana perasaan kita? Ya, diketahui orang lain bahwa temanmu itu yang paling dekat denganmu itu sakit sudah lama, tahu nggak? Nggak tahu saya. Sakitnya itu di mana? Ya, sakitnya itu di sini. Ya. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling kita cintai. Jangan sampai ada mukjizat dan sesuatu yang luar biasa terjadi dengan Nabi, kita mengatakan bahwa saya baru tahu itu. Ada begitu ya? Itulah sebabnya kenapa kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita bahas sirah beliau dalam rangka juga kita mengenang kelahiran beliau untuk beberapa pertemuan ini. Kita baca daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa, karangan daripada seorang imam besar yaitu Qadhi Iyad, Fasul Khamis Ashar, pada fasal yang ke-15 beliau menjelaskan fi kalamil syajar wa syahadatuha lahu binubuwah wa ijabatuha da'watah. Tentang masalah pohon kayu dan bebatuan yang tunduk patuh pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar pernah menceritakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarihi fadana minhu a'rabi. Faqala ya a'rabi aina turid? Qala ila ahli. Ibnu Umar pernah menceritakan bahwa kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan, sehingga ada seorang Arab Badui mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui, orang kampung Badui, Faqala ya Arabi aina turid? Nabi pun bertanya kepada Arabi, wahai Arabi, engkau mau ke mana? Qala ila ahli, aku mau pulang kepada keluargaku. Jawab daripada Arab Badui ini. Qala hal laka ila khair? Mau tidak engkau aku tunjukkan satu kebaikan? Qala wa ma huwa? Apa kebaikan itu? Qala tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dialah Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu dengannya. Wa tashhad anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Nabi enggak bilang aku, tapi Nabi katakan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena itulah sirah daripada syahadah. Padahal walaupun orang yang dia persaksikan itu adalah Nabi di depannya atau yang sedang mengucapkan itu,
Enggak, Nabi ucapkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bukan anni, tapi bukan aku, tapi Muhammad abdan wa rasuluh. Ya. Qala man yashhad laka ala ma taqul. Nah, pintar Arabi ini. Lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi, siapa yang bisa bersaksi terhadap kebenaran yang engkau bilang itu? Mana buktinya? Nah, ini kan pintar dia. Enggak mau didikte dia, enggak mau didikte dia, ya. Apa yang menunjukkan bahwa yang engkau katakan itu benar? Mana buktinya? Dia tanya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala hadhihi syajarah as-samrah. Siapa yang akan bersaksi? Pohon itu, kata Nabi. Kebetulan ada pohon di samping mereka. Pohon itu. Wahya bisyati'il wadi fa aqbalat takhdul arda hatta qamat baina yadayhi fastashhadaha thalathan fasyahidan annahu kama qala thumma rajan ila makaniha. Nah, dia ada pohon di sebuah lembah yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang pohon itu yang akan menjadi saksi, ya. Kemudian Nabi panggil pohon itu, kemudian pohon itu merangkak datang mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastashhadaha thalathan, Nabi meminta pohon itu untuk bersaksi, mengucapkan 2 kalimat syahadah 3 kali, ya. Kemudian pohon itu pun berujar dan mengucapkan 2 kalimat syahadah 3 kali, ya. Fasyahidat annahu kama qala thumma rajan ila makaniha. Kemudian setelah itu pohon itu pun disuruh balik ke tempatnya. Saksi. Itulah bukti dan saksi bahwa apa yang aku ajak itu betul. Pohon saja berujar 2 kalimat syahadah. Masuk Islam pula A'rabi ini sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali, banyak hal kejadian yang seperti ini. An Buraidah sa'ala A'rabin Nabi ayah faqala lahu qul litilka syajarah Rasulullah yad'uka. Dalam cerita yang lain ada juga yang menanyakan kepada Nabi, mana bukti engkau seorang nabi? Kemudian Nabi suruh kepada orang yang bertanya itu, panggil pohon itu, ya. Katakan pada pohon itu, kebetulan pohonnya jauh, pergi ke pohon itu, panggil dia, katakan bahwa Rasulullah memanggilmu. Datanglah kepada Rasulullah, ya. Famalat asyajarah, pohon itu pun akhirnya merunduk, kemudian dia tercerabut daripada akarnya, kemudian dia mengendap-endap pergi mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataqatta'at uruquha thumma ja'at takhdul arda tajurru uruquha maghbaratan hatta waqafat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya dia mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat assalamu alayka ya Rasulullah. Pohon itu pun kemudian berujar assalamu alayka ya Rasulullah, ya. Qala al-A'rabi murha falitarji ila mambatiha faraja'at fadallat uruquha fastawat, ya. Faqala al-A'rabi i'dhin li asjudu lak, ya. Kemudian ketika, ya, pohon itu, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadah, memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi suruh pohon itu balik lagi ke tempatnya. Pohon itu pun patuh di depan Arabi ini, di depan Arab Badui ini, balik lagi pohon itu. Setelah pohon itu balik, Arab Badui ini minta kepada Nabi, "Idzin li asjudulak." Izinkan aku untuk sujud padamu. Nah, sudah beriman dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia minta sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idzin li an asjud lak." Izinkan aku untuk sujud padamu. Nabi menjawab apa? Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Qala fa'adzin li an aqbil yadayka wa rijlayka fa'adzinalah. Arabi ini minta sujud di depan Nabi, sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan suruh sujud seorang istri kepada suaminya. Yang berhak sujud adalah seorang istri kepada suaminya. Kalau seandainya boleh seseorang sujud pada orang lain, tapi aku enggak perintahkan
seorang istri sujud pada suaminya, maka tidak ada seorang pun boleh sujud kepada orang lain. Itu dalam agama kita. Tidak ada orang boleh sujud kepada orang lah, kepada seseorang, kepada siapapun. Tidak ada sujud-sujud dalam agama kita kepada manusia. Tapi kalau boleh, yang berhak sujud itu siapa? Istri pada suaminya. Cuma tidak boleh sujud saja. Maka tidak aku perintahkan, kata Nabi. Pahamlah Arab Baduy ini. Ya. Kemudian dia minta, kalau begitu izinkan aku untuk mencium tanganmu dan mencium kakimu. Ya. Fa'adinalah, Nabi izinkan dia untuk mencium tangan Nabi SAW. Itu saja yang diperbolehkan. Sujud tidak boleh. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih hadis Jabir bin Abdullah At-Tawil, dhahaba Rasulullah yaqdi hajatahu falam yara syai'an yastatiru bih fa idza bi syajarataini bi syati'il wadi fantalaqa Rasulullah ila ihdahima fa akhadha bi ghasnin min aqsaniha fa qala in qadi alayya bi iznillah fanqadat minhu kal ba'iril maghshush alladhi yusani qa'iduh. Dalam peristiwa yang lain, hadis yang sahih, riwayat yang sahih daripada Jabir bin Abdullah, dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan beliau ingin qada hajat. Tetapi ketika beliau ingin qada hajat, tidak ada tempat yang beliau bisa berlindung, menutup diri. Karena di tempat yang terbuka. Kemudian fa'idha bi syajarataini bi syati'il wadi, kemudian ada di sana dua pohon ya yang terpisah jauh-jauh di sebuah lembah ya. Kemudian Nabi SAW mendekati pohon itu, kemudian Nabi ambil daripada cabang pohon itu, Nabi tarik ke bawah ya. Nabi ambil pohon di sampingnya juga, Nabi tarik ke bawah, merunduklah pohon itu ya, menutupi Nabi SAW dengan cabang-cabangnya, dengan daun-daunnya, dikatakan seperti seekor kuda yang dicucuk hidungnya. Ya, seperti hidup pohon itu, kemudian dia merunduk dan menutupi Nabi SAW, dipegang oleh Nabi, dan pohon itu patuh kepada Nabi, menutupi Nabi yang sedang qada hajat. Nabi ada qada hajat, Ustaz? Ya, Nabi qada hajat. Nabi ada makan, Nabi ada minum, Nabi ada qada hajat juga. Cuma sebagaimana pernah kita ceritakan dalam pertemuan sebelumnya, ya, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kami tidak melihat hajatmu?" Karena bumi menelan hajat para anbiya semuanya. Ya, jadi tidak ada yang terlihat daripada seorang nabi kecuali sesuatu yang luar biasa, yang baik dan bagus. Bahkan air seni Nabi itu pun tidak bau, tidak apa-apa. Bahkan kalau diminum enggak ketahuan dia itu beda antara air seni atau bukan. Karena pernah kita ceritakan ada orang yang sempat terminum air seni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak tahu itu. Ya, dia tidak tahu kalau itu air seni. Tandanya apa? Lebih bagus daripada air apa? Air yang kita minum inilah saat ini. Bahkan Nabi bilang, engkau tidak akan sakit perut setelah itu. Jadi obat lagi ternyata. Ya, tidak ada sesuatu yang tercela daripada Nabi, daripada para anbiya sedikit pun. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kejadian juga dengan apa? Dalam masalah Nabi qada hajat ya. Nabi meminta kepada para sahabat untuk melihat di mana Nabi bisa qada hajat. Ya. Lalu para sahabat cerita bahwa ya Rasulullah, tidak ada kami melihat pohon-pohon yang bisa engkau menutupi dirimu. Ya. Lalu kemudian Nabi tanya, apakah di sana ada batu-batu? Ada ya Rasulullah. Ya. Qala intaliq wa qul lahunna inna Rasulullah ya'murukunna an ta'tina li makhraji Rasulullah wa qulil hijarah mislu dzalik. Kemudian Nabi suruh para sahabat, katakan kepada pohon, katakan kepada batu, persiapkanlah tempat untuk Nabi, untuk Rasulullah qada hajat. Ngomong saja begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ngomong, kasih tahu pada batu-batu itu bahwa persiapkan tempat untuk Nabi qada hajat. Ya.
Faqalat faqultu dzalika lahunna fawalladhi ba'asahu bilhaq laqad ra'aytu an-nakhlat yataqarabna hatta ijtama'na wal hajarah yata'aqadna hatta sirna rukaman khalfahunna. Nah, setelah ini adalah cerita daripada sahabat Nabi bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid kemudian datang menyuruh kepada pohon kurma dan juga kepada batu-batu, persiapkan tempat untuk Nabi qada hajat. Akhirnya pohon kurma itu semuanya mendekat dan batu itu tersusun dengan sendirinya, ya, membuat tempat Nabi qada hajat. Nah, falamma qada hajatahu qala li kullahunna yatafarraqna. Kemudian setelah Nabi qada hajat, Nabi suruh kepada Usamah bin Zaid, wahai Usamah bin Zaid, katakan kepada batu-batu itu untuk yatafarraqna, kembali ke tempatmu semula, ya. Kullahunna fawalladhi nafsi biyadihi la ra'aituhunna wal hijarah yatafarraqna hatta udna ila mawadhi'inha. Demi Allah, kata Usamah bin Zaid, setelah aku katakan kembalilah engkau kepada tempat, kembalilah kalian pada tempat, maka aku melihat batu-batu itu semua merangkak kembali kepada tempatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Pohon, batu patuh 100% kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak punya kaki bisa merangkak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak punya tangan dia bisa bergerak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak punya pikiran, otak dan juga pendengaran, dia mampu untuk 100% patuh pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam walau dia tidak mendengar. Bagaimana dengan yang punya pendengaran? Bagaimana yang mampu untuk bergerak? Bagaimana yang mampu untuk berbuat dengan tangannya, bergerak dengan kakinya? Adakah dia lebih berhak, lebih harus patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Maka li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kata Allah dalam Al-Qur'an. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, kalau Allah sudah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, lahum khiyaratu min amrihim, mereka masih cari opsi. Lahum khiyaratu min amrihim, Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, dia masih mencari opsi lain di samping keputusan Allah dan Rasulnya. Maka nali mu'minin, tidak pantas, kata Allah, bagi orang mukmin dan sebagai mukmin laki-laki atau mukmin perempuan, kalau jelas Allah dan Rasul sudah memutuskan perkara, kita tak punya opsi lain kecuali adalah tunduk patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu itu fungsinya pada saat itu, hari ini ya, tidak disuruh oleh Nabi, ya dia seperti biasa. Kita selama kita hidup akan terus disuruh oleh Nabi untuk melakukan yang wajib, menjauhkan diri daripada yang mungkar. Jangan makan riba, jangan makan harta haram, jangan makan harta hasil yang tidak, ya, dari pekerjaan yang tidak benar. Carilah makanan yang halal, carilah pendapatan yang halal, jauhi diri kalian daripada riba. Itu sudah jelas. Akankah kita masih punya opsi lain? Jaga solatmu. Inna solata kanan alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sesungguhnya solat itu diwajibkan bagi seorang mukmin pada waktu yang telah ditetapkan. Zuhur tidak boleh keluar ke asar, asar enggak boleh keluar ke maghrib, maghrib enggak boleh keluar ke isya, isya enggak boleh keluar ke subuh, subuh enggak boleh keluar kepada waktu duha. Jaga waktu solat kalian. Saya lihat dulu sempat enggak ya? Kalau enggak sempat, ya udah, saya solat kapan-kapan sempat saja. Adakah kita masih punya opsi ketika Allah sudah katakan bahwa kitaban mauquta, pada waktu salat yang telah ditetapkan, waktu yang telah ditetapkan, enggak boleh bergeser, enggak boleh bergeser. Itu keputusan ketetapan Allah. Enggak, saya lihat, kalau sempat saya salat, lihat dulu kawan, kalau kawan ada salat saya ikut salat, kawan enggak salat ya sudah. Pantas enggak begitu itu? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Ikut saja seperti aku salat. Kapan waktu aku salat, seperti bagaimana aku salat, ikut sebegitu. Enggak boleh bergeser, enggak boleh bergeser sedikit pun. Sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita batu, baru kita akan patuh. Menyelun kaya baru lompati.
kalau saya batu, saya akan percaya, saya akan patuh. Seperti cerita ini. Kita lebih baik dari batu. Kita lebih baik daripada kayu itu, pohon itu. Kita manusia. Ciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian kisah yang sangat terkenal lagi adalah kisah Haninul Jaza' lahu. Ya. Kerinduan daripada pelepah kurma terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'ruf di kalangan para sahabat bahwa Masjid Nabawi itu dulunya diatapi dengan pelepah kurma, kemudian mimbar tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, naik mimbar itu terbuat daripada pelepah kurma. Sampai kemudian datang seorang wanita, ya, seorang wanita mebel, yang dia punya perusahaan mebel kalau hari ini kita katakan. Dia bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku punya seorang pekerja yang pintar, pekerja kayu yang pintar buat kayu. Boleh tidak aku buat mimbarmu itu dari kayu?" Jadi dia punya pekerja dan juga punya kayu dan punya pekerja kayu. Berarti kan punya perusahaan mebel dia. Ya. Seorang wanita lagi. Ya. Kemudian Nabi, karena ini tawarannya, Nabi mengatakan, boleh saja, silakan kamu buat. Nah, macam inilah, maksudnya kayu, terbuat dari kayu, bukan lagi dari itu. Kemudian Jabir ya berkata, ya, Kana al-masjid maskufan ala juzu'in nakhli fa kana an-nabi idza khataba yaqumu ila jaz'in minha falamma sun'a lahu al-mimbar sami'na lidzalika al-jaz' sautan ka sautil 'ishar. Kemudian setelah mimbar itu dibuat, mimbar kayu dibuat, digantikan mimbar yang dulu itu sudah dikesampingkan, sudah tidak dipakai lagi. Ya. Para sahabat bilang, ketika Nabi naik mimbar kayu itu yang baru yang dibuat, kami mendengar suara seperti suara anak onta yang kecil baru dilahirkan. Ya. Anak onta kecil yang baru lahir, ya. Seperti apa? Saya pun tidak tahu. Kalau anak kambing bisa saya buat, tapi anak kerbau bisa kita buat. Tapi anak onta seperti apa? Saya pun udah pernah dengar. Yang baru lahir itu seperti apa bunyinya, seperti apa suaranya, ya. Kemudian ya. Falamma sunya law sami'na lidzalika sautan ka sautil 'ishar wa fi riwayati Anas hatta irtajal masjid bi khuwarihi, sampai masjid itu bergemuruh dengan suara dia. Artinya seluruh masjid terdengar, ya. Wa fi riwayati Sal wa kathra buka'in nas lima ra'au bihi, ya. Wa fi riwayat Abdul Muttalib hatta tasadda'a wan syaqqa hatta ja'a an-nabi fa wada'a yadahu alaihi fasakata wa zada ghairuhu fa qala an-nabi inna hadza baqiya lima faqada min adh-dzikr. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan beliau meletakkan tangan beliau dan mengambil pokok dari pelepah kurma yang biasa Nabi berdiri di tempat itu. Nabi ketika naik mimbar beliau berdiri. Nah, pelepah kurma yang tempat beliau berdiri itu ternyata sumber suara dari situ. Para sahabat tidak tahu dari mana. Lalu kemudian Nabi ambil itu, ya. Kemudian Nabi berkata, "Inna hadza baqiya lima faqida min adz-dzikr." Sesungguhnya dia ini menangis. Nabi ambil pelepahnya itu, Nabi angkat, kemudian Nabi bilang kepada para sahabat, sesungguhnya dia ini menangis karena dia sudah kehilangan zikir pada Allah. Lima faqida adz-dzikr. Sesungguhnya pelepah kurma ini menangis karena dia sudah kehilangan zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi naik di atas mimbar, dia punya jasa. Di atas dialah Nabi berzikir mengingatkan umat. Ketika dia sudah tidak difungsikan lagi, sudah dia tidak punya lagi jasa apa-apa untuk umat ini, sudah dia tidak mampu memberikan apa-apa untuk umat. Menangis dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah dianggap tidak berfungsi lagi. Pada saat dulu dia sangat berfungsi. Untuk apa? Untuk umat. Berfungsi untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita garis bawahi ini.
Pelepah kurma itu sampai menangis li faqdidz dzikr, karena jauh daripada zikir pada Allah. Menangis dia. Sesungguhnya ya, andai kata hati kita bersih, pada saat kita jauh zikir pada Allah, sebenarnya hati kita juga itu menangis meronta. Ya. Hati manusia yang hidup ini lebih halus daripada hati, kalau boleh kita katakan, hati pokok kurma itu. Dia kasar, benda mati. Tapi dia merasakan kerinduan itu, merasakan rindu kepada Rasulullah dan rindu kepada zikir pada Allah, mendekat diri pada Allah Subhanahu wa taala. Adakah hati kita lebih keras daripada pokok kurma itu? Kalau seandainya jauh hari-hari kita daripada mengingat Allah, tapi enggak ada perasaan apa-apa. Makanya para ulama bilang, di antara hukuman Allah bagi seseorang yang berbuat dosa itu adalah pada saat dia tidak merasakan lezatnya ibadah dan dia tidak merasakan apa-apa ketika dia jauh daripada Allah. Enggak rasain apa-apa. Enjoy saja, enggak masalah apa-apa bagi dia. Itu adalah hukuman dari Allah kepada orang itu, kepada kita yang jauh daripada Allah, tapi hati ini enggak ada ngomong apa-apa, enggak bilang apa-apa. Persis seperti kaki ini yang dia itu ya sudah kejepit, sudah terinjak batu, sudah terinjak paku, tapi enggak terasa sakit. Paku sudah terinjak, sudah melukai, enggak terasa apa-apa. Ya, santai aja, senyum dia. Normal tidak itu? Enggak normal. Hati juga seperti itu. Berarti ini kaki ini sudah harus diamputasi, sudah enggak berfungsi lagi. Mesti pada saat terinjak sesuatu yang membahayakan, dia akan kasih tahu kepada otak bahwa angkat kaki cepat, karena apa? Ada yang membahayakan. Hati juga seperti itu. Pada saat dia jauh daripada Allah, menangis dia, meronta dia. Tidak mau saya seperti ini. Kondisi saya sedang tidak nyaman ini. Sahabat-sahabat di sekeliling saya ini adalah orang-orang yang tidak mengingatkan saya pada Allah. Enggak nyaman saya di sini. Enggak sanggup saya akan terus bersama dengan kalian. Enggak sanggup. Hati ini tidak nyaman. Alhamdulillah, hati itu masih ngomong. Hati tidak keras. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai pelepah kurma itu dia menangis. Ya. Menangis merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah yang lain adalah diceritakan bahwa benda mati yang ini adalah makanan, ya. Laqad kunna nasma' tasbihu ta'am, diceritakan daripada Ibnu Mas'ud, beliau berkata bahwa laqad kunna nasma' tasbihu ta'am wa huwa yu'kal. Kami mendengar, kata Ibnu Mas'ud, makanan itu bertasbih sedangkan dia sedang dimakan. Ya, sedang dimakan, makanan itu bertasbih. Makanya ibunda kita kalau di Aceh ini, waktu kita kecil, ibunda kita ada bilang, mama kita bilang bahwa makan nasi yang habis, jangan tersisa, nanti dia menangis. Bahwa nasi itu juga dia bertasbih kepada Allah. Kalau kita ajarkan anak kita seperti itu, boleh enggak Ustaz? Boleh, bagus. Dan itu kejadian masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu di rumah untuk mengajarkan anak-anak bagaimana dia makan supaya habis makanannya tidak tersisa, ya. Ajarkan pada anak kita, nak, makan makanan yang habis. Karena kalau seandainya makanan itu enggak dimakan sampai habis, makanan itu bertasbih memuji Allah. Dia bisa menangis. Ya. Maka itu bertasbih, betul itu. Itu pelajaran akidah juga. Itu adalah pelajaran baik adab kepada anak kita. Karena memang makanan pernah bertasbih pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, ya, kunna na'kul ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-ta'am wa nahnu nasma' tasbihahu, ya. Wa qala Anas akhadha an-nabi kafa min hasa fasabbihna fi yadi Rasulillah hatta sami'na tasbih. Ya. Begitu juga Anas bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggenggam batu-batu kecil, ya. Kemudian kami mendengar batu-batu kecil itu ketika digenggam oleh Nabi, dia bertasbih dan kami dengar tasbihnya.
Makanya kita dapatkan dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihna bihamdillah. Apa saja di dalam di alam ini itu bertasbih memuji Allah. Betulkah begitu? Betul. Apa saja, kata orang Aceh, lat batat kaya bate. Lat batat kaya bate, apa saja baik dari kayu sampai batu itu semua bertasbih memuji Allah. Betul. Cuma walakinna la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Tetapi kalian tidak paham, tidak bisa mendengar tasbih mereka itu. Tapi semuanya mereka bertasbih. Pada masa para sahabat mendengarkan. Karena apa? Itulah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari Anas diceritakan, ya, Sa'adan Nabi Abu Bakar wa Umar wa Uthman Uhudan farajafa bihim faqala uthbut Uhud fa innama alayka nabi wa siddiq wa syahidan. Ketika terjadi perang Uhud, Nabi terdesak oleh kepungan daripada kaum Quraisy, oleh orang kafir, sampai Nabi akhirnya harus naik ke atas bukit Uhud, kepada gunung Uhud. Ya. Kemudian yang naik bersama Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, bertiga. Yang naik. Nabi naik ke atas Uhud, kemudian dikawal oleh Abu Bakar, Umar, Uthman. Ketika Nabi naik, batu-batu daripada gunung Uhud itu berjatuhan. Dinaiki oleh Nabi, jatuh dia. Kan Nabi bisa jatuh. Ya. Abu Bakar, Umar juga ketika mereka naik, karena ini naik melarikan diri karena dikepung oleh orang Quraisy. Akhirnya terpaksa naik ke atas bukit Uhud. Nah, akhirnya batu yang diinjak oleh Nabi untuk naik itu jatuh dia. Itu kan bisa bahaya. Nah, kata Nabi, "Utsbut Uhud." Wahai Uhud, tetaplah, jangan bergerak, jangan bergeser, jangan bergoyang. Wahai Uhud, kata Nabi, "Utsbut Uhud." Jangan bergoyang, jangan bergeser, wahai Uhud. Ya. Kenapa? Kemudian Nabi sebutkan, fa innama alaikan nabi, karena di atasmu adalah Nabi, wasiddiq, dan di atasmu ada Siddiq Abu Bakar, wasyahidan, dan ada 2 orang syahid. Subhanallah. Ini hadis sahih ini. Ya. Di atasmu ini ada Nabi. Jangan bergoyang, wahai Uhud, karena di atasmu ada Nabi, ada Siddiq wa syahidan, dan 2 orang yang syahid. Terucap oleh Nabi hadis ini di saat itu. Nabi Siddiq, seorang yang benar, meninggal normal beliau. Ya, Abu Bakar meninggal normal. Syahidan, 2 orang yang syahid. Umar bin Khattab syahid, ditusuk di perut beliau pada saat beliau sedang salat subuh. Jadi imam. Jadi imam salat subuh. Makanya tolong jaga imam baik-baik. Jangan sampai imam ditusuk. Jadi buat pintu seperti ini, imam di sini itu tidak aman bagi imam. Buat pintu kiri kanan. Di tempat mihrab itu tidak aman bagi imam. Mihrab itu, konsep mihrab dalam masjid itu adalah kondisinya di mana imam itu betul-betul konsentrasi ke depan, nggak ada gangguan apa-apa, nggak akan kemungkinan apa-apa di depan imam, tidak ada sama sekali. Dan aneh di Aceh kita ini, pergi ke masjid, semua masjid pintu kiri kanan, seperti kita imam itu solat di depan pintu. Kalau bahasa kita di tempat taruh sendal solatnya. Konsep kalau kita lihat di masjid-masjid di Timur Tengah, itu tempat mihrab itu sepi dan tidak ada gangguan apa-apa. Kalau ada apa-apa dari belakang, jamaah dulu tahu. Bahkan ada cerita di PD itu, ada imam sampai dicekek oleh orang gila. Jamaahnya tidak tahu karena masuk lewat samping. Jamaahnya tidak tahu, lagi sujud lagi, dan gilanya itu pinter. Cari imamnya itu dicekek pada saat sedang sujud. Jamaah kan tidak tahu kenapa imam enggak ada bangun-bangun. Imamnya sedang dicekik. Siapa yang cekik? Orang gila, masuk lewat pintu kanan, pintu kiri. Buatlah masjid, konsep mihrabnya itu betul-betul aman. Tanya kepada imam-imam ya, bagaimana perasaan berdiri di depan mihrab, di tempat sholat, di depannya itu luas.
enggak konsentrasi. Tapi sempit, pas untuk imam, kemudian tidak ada gangguan apa-apa kiri kanan, itulah mihrab. Mihrab bahasa Arabnya apa? Daripada haraba, mihrab, tempat berperang artinya. Mihrab solat itu tempat berperang artinya. Mihrab, tempat berperang. Perang apa kata para ulama? Perang lawan syaitan. Kalau imamnya tegar, kuat, kemudian penuh dengan khusyuk dalam solat, menanglah kita semua daripada gangguan syaitan. Bacaannya membuat kita menangis, syaitan pun lari. Ya, tapi kalau imamnya lupa-lupaan karena kurang konsentrasi kanan kiri, bahkan ada masjid yang dibuat depannya itu kacanya bisa buka lagi. Depannya mobil lewat depan belakang lewat bisa lihat, imamnya pun bisa lihat. Gimana imam bisa berperang, membawa kita untuk berperang lawan syaitan? Perhatikan konsep mihrab masjid. Ada aneh lagi nih, saya ceritakan walaupun bukan masalah ini kita ceritakan, tapi saya kasih tahu. Ini jarang orang-orang kasih tahu. Apa? Mihrab itu di masjid-masjid dijadikan sebagai tempat meletakkan gudang. Tikar nggak dipakai, taruh di depan. Kemudian kursi nggak dipakai, taruh di depan. Meja nggak dipakai, taruh di depan imam. Lihatlah. Mihrab itu tempat yang paling indah, tempat yang paling aman, tempat yang paling sunyi, tempat yang paling indah ketika dilihat. Tapi gulung tikar duduk kena. Imam di situ. Ya. Kursi udah rusak, speaker nggak pakai, taruh di situ. Mihrab bukan untuk itu. Mihrab untuk menjadikan imam itu betul-betul sunyi dia, betul-betul sanggup memimpin kita memerangi syaitan dalam salat. Ya, itu diperhatikan. Maka kepada arsitek-arsitek muslim, ya kawan-kawan yang belajar arsitek, buat konsep mihrab kita yang bagus sesuai dengan kebutuhan kita. Kita perlu kepada orang keluar masuk, lewat mana mereka harus keluar masuk. Mimbarnya juga. Ada mihrab di tempat kita, mihrab dengan tempat solat, mimbarnya gede, tempat solatnya kecil, sempit. Perhatikan estetika itu. Maka mohon kawan-kawan mahasiswa yang ini, buat konsep mihrab. Ini konsep mihrab masjid-masjid di Aceh seperti ini. Ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai konsepnya juga. Buat oleh kalian. Tawarkan kepada masjid-masjid. Mereka tidak tahu bagaimana, ini ada modelnya. Buatlah seperti ini. Ya, begitu. Ini ceritanya masalah Umar tadi ya. Masalah Umar ya. Ya Ustaz, kalau mati kapanpun kemana-mana juga mati. Ya, tapi jangan sampai matinya dicekik sama orang gila. Ya. Masuk lewat samping ya. Begitu. Jadi amankan kunci pintu semuanya supaya aman imam kita di depan. Apalagi saat-saat ini banyak yang gila-gilaan ya. Yang dicari memang imamnya dicari. Nah, Umar mati syahid, beliau syahid fi sabilillah, begitu juga dengan Utsman syahid. Dan ini menunjukkan kebenaran apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka meninggal. Betul Nabi sabdakan, ini mukjizat Nabi juga, beliau tahu bahwa syahidan. Akhirnya Uhud yang Nabi berdiri di atasnya tetap kokoh ya. Batu itu akhirnya tidak bergeser sedikit pun dengan kata Nabi, "Utsbut Uhud." Wahai Uhud, jangan goyang, jangan bergeser karena di atasmu ada Nabi, Siddiq dan 2 orang syahid. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, ya, lamma istaqbalani Jibril alaihi salam birrisalah, ya, ja'alat la amuru bihajarin wala syajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, ya, dari riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Jibril menjumpaiku, yaitu setelah diturunkan risalah, ya, kata Nabi, setiap aku lewat bebatuan ataupun pohon, maka mereka langsung mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi, ini pengakuan Nabi sendiri, bahwa setiap Nabi melewati batu dan kayu, beliau mendengarkan kayu, pohon dan batu itu memberikan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ada enggak Nabi suruh kita untuk
ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa salam yang kita ucapkan? Seperti kita pergi ke Madinah, di kuburan beliau. Di antara salam yang diajarkan kita apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ya. Kita melewati beliau, kita mengucapkan salam yang sama diucapkan oleh batu dan juga pohon-pohon itu. Saudaraku, ya, kata Nabi, ya, siapa saja yang mengirimkan salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku sampai aruddu alaihi salam, sampai aku balas salamnya. Dimanapun kita, walaupun tidak di sisi kuburan Nabi, Nabi tidak lewat di depan kita, maka ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ucapkan dimanapun kita berada. Ucapkan itu, dan itu sampai kepada Nabi, dan Nabi tahu kita sedang kirim salam, kita sedang menyalami beliau, dan beliau membalas salam kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi kita, ya, yang hidup ini, supaya apa? Stay connected dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruslah terkoneksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa jauh dengan Nabi. Jangan merasa bahwa Nabi kan di Madinah, Nabi sudah meninggal, Nabi sudah enggak ada koneksi lagi dengan kita. Hari kiamat nanti baru kita tahu beliau. Oh enggak. Di dunia saat ini, hendaklah kita terus terpaut dan terasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana batu pohon itu yang dilewati oleh Nabi, mereka menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita teringat dan rindu kepada Nabi, langsung ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Niatkan salami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Pelajaran untuk terus terpaut hati kita ini dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita enggak merasa jauh. Perasaan rindu itu selalu ada. Ibaratkan kita ngomong lewat telepon, ya, tapi enggak bisa lihat wajahnya. Suaranya kita dengar, wajahnya enggak ada kita lihat. Ingin mau rindu, mau lihat gimana sih wajahnya? Ya kan? Karena apa? Kita terus ngomong ini. Tetapi kita tidak melihat wajahnya. Rindu hati ini. Begitu juga untuk supaya membangkitkan perasaan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringlah ucapkan salam itu. Berikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Siap? Siap? Sallallahu alaihi ya sayyidi ya Rasulullah. Begitu juga ketika diucapkan Rasulullah, jangan segan-segan langsung ucapkan alaihi salam atau sallallahu alaihi, ya. Karena al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya, karena orang yang bakhil, orang yang pelit kata Nabi, ketika namaku disebut di depannya, dia tidak berselawat kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.